Gak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi, Kanza. Aku udah tahu semuanya. Keluarga baru kamu itu benci sama kamu. Gak ada dari keluarga kamu yang bisa menerima kamu. Kenapa kamu rela hidup menderita demi mereka, Kanza? Dani, tunggu Dani! Dani! Dani, kemarin uang itu Dani! Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku. Kamu mau kabur kemana, Kanza? Kamu nggak perlu takut sama aku. Yang ada sekarang aku pengen jemput kamu dan ingin melepas penderitaan yang kamu alami selama ini, Kanza. Ayo. Enggak, lepasin aku, Kanza, aku pergi. Nggak akan, Kanza. Kamu itu milik aku. Selamanya akan menjadi milik aku, Kanza. Ayo, Kanza. Enggak, lepasin. Ayo, Niko, tolong. Berhenti kamu nyakitin dia. Kamu nggak pernah belajar ya dari kesalahan kamu. 3 tahun kamu masuk penjara. Kamu mau masuk penjara lagi? Kanza, kamu nggak apa-apa kan? Kamu maafin dia ya. Nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu pergi aja, ya. Kanza! Mau kemana kamu? Ayo kita pulang. Ma, aku masih ada urusan sama Kanza, Ma. Mama nggak mau tahu. Pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh menemui Kanza lagi. Ayo. Ma, udah nggak usah dipegang kayak gini, malu dilihat orang, Ma. Emang kenapa? Hah? Kamu mau Mama teriak-teriak, nyuruh kamu pulang, terus orang-orang pada denger terus lapor polisi. Kamu mau? Hei sekarang. Gue gak mau di sini, gue gak mau di sini. Kemarin gue dari sini, gue gak mau nikah sama tetua miskin. Siapapun ada di sana tolongin gue. Gue mau keluar dari sini. Cepetan bukain. Aduh Neng, nggak usah teriak-teriak gitu Neng. Ntar tenggorokan kamu yang sakit. Nah, sekarang mau makan dulu nih. Ntar kalau sakit repot. Bodo amat. Bukan. Ya, resik banget tuh ya. Kamu tuh nggak akan dibebasin dari sini sebelum ibu kamu menyelesaikan semua utangnya. Ngerti? Pergilah. Sekarang makan. Bos itu nggak mau calon istri yang cantik itu sakit. Ntar kita jualannya repot ya. Makan. Ya kalau kantor menyanggup. Halo, jangan kemana sih? Ajar lu. Kalau bukan calon istrinya si bos, gue udah benci lu. Makan duluan. Rasain emang enak. Pergilah. Pergi lo kota. Makan duluan. Botak jatuh. Banget ya. Gue bisa ngontak mama pakai handphone ini. Ada apa? Mana sih? Bilangin sama dia, ini ada titipan paketan dari Bos Sastro, Wardoyo. Apa ini? Lu nggak usah tanya, nanti juga lu akan tahu. Apaan tuh? Ini katanya paket dari anak buahnya Pak Sastro. Apaan sih Pak isinya? Kain kafan itu. Itu kain kafan. Masa kayak ampun aja.
Ya. Halo Pak Sastro. Bagaimana Asih? Sudah sampai paket yang saya kirimkan? Udah Pak Sastro. Saya udah terima paketnya Pak. Saya mohon ya Pak, tolong jangan sakitin anak saya. Tasya itu anak saya satu-satunya ya Pak. Tolong Pak. Makanya kamu harus bayar semua utang-utang kamu. Dan juga uang yang sudah saya berikan untuk pernikahan saya dengan Kansa. Paham kamu itu? Iya Pak, saya akan bayar. Saya akan bayar utangnya, tapi permasalahan... Tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu tidak membayar hutang-hutang kamu, tidak mengembalikan uang yang sudah kamu terima, saya yang akan mengembalikan anak kamu di dalam keranda. Ingat ya, saya tidak main-main. Ingat. Astaga, Tasya, Mama gak ngerti gimana caranya cari duit, ya ampun. Hasan! 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 Stop! Encung! Hasan! Stop lu! Apaan lagi sih? Lu stop! Lu sengaja lo ya? Keterlaluan banget ya lo jadi adik. Gua lagi ada masalah gede, Hasan. Lo main pergi aja. Bantuin gue kok. Jadi duit gimana? Supaya selesai masalah gue. Kasihan dong sama keponakan lo si Tasya. Kan Mbak Asih pengen banget tuh jadi orang kaya. Hidupnya pengen cepet bener. Ya udah, Tasya kawinin aja sama Pak Sastro. Kan Mbak Asih dapat tuh kekayaannya. Si Tasya keponakan lo itu udah punya pacar yang tajir-tajir dan masih muda, ngerti gak lo? Ya udah bodo amat, terserah Mbak Asih lah. Ya tapi lo sebagai adik bantu gue. Pembantu udah pergi? Ma, apaan sih? Ma? Itu Riko kan? Oh iya, iya itu Riko. Riko mantannya si Kanza. Jadi benar dia udah keluar dari penjara. Mas Rito ada di sini. Mas Rito ada di sini. Itu Bu Marlina. Kenapa kok takut gitu ya ingat Pak Sastro? Dia nggak boleh lihat aku. Dia nggak boleh lihat aku. Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan Bu Marlina itu kenal sama Pak Sastro? Riko, ayo kita pergi dari sini, Riko. Ma, ada apa sih, Ma? Riko, ayo kita pergi dari sini. Ayo, Ma, Riko. ayo, Ma, udah. Riko, Ma, kamu ikut Mama. Ayo, cepat. Ma. Jalan-jalan. Ini pasti ada apa-apanya ini. Gue harus cari tahu. Siapa tahu gue bisa manfaatin keadaan ini. Sumpah, gue kepo tingkat tinggi ngeliat kelakuannya Bu Marlina ke Riko. Ada apa ya sebenarnya? Riko, kamu harus hati-hati, Riko. Monster itu datang lagi dan dia pas ngambil kamu. Mama gak mau. Mama gak mau kehilangan kamu, Riko. Kamu harus hati-hati, Riko. Kamu harus hati-hati. Ma, cukup, Ma. Ma, hentikan semua omong kosong ini, Ma. Berhenti ngomong mengenai monster itu lagi, Ma. Kalau sampai ada tetangga yang dengar,
Mama bakalan dikira orang gila, Ma. Mama emangnya mau dibawa ke rumah sakit jiwa lagi, Ma? Mama nggak peduli. Mama cuma pengen ngejagain kamu, Riko. Monster itu ingin mengambil kamu dari Mama. Monster itu yang udah nyakitin Mama, Riko. Monster itu udah nyakitin Mama. Ma, sebenarnya ada apa sih, Ma? Apa yang terjadi, Ma? Siapa, Ma? Siapa yang udah nyakitin Mama? Dari tadi itu Bu Marlina ngomong monster terus. Siapa sih sebenarnya itu monster? Sepertinya ada yang dia rahasiain dari si Riko. Udah, aku mau pergi aja deh, Ma. Riko, kamu nggak boleh pergi. Kalau sampai Papa ngeliat kamu, Mama akan kehilangan kamu untuk selamanya. Ma, apaan sih, Ma? Iya, nggak salah lagi. Jadi Pak Sastro itu papanya Riko. Pantesan itu Bu Marlina takut banget ngelihat Pak Sastro. Jadi dia takut kalau Riko itu diambil sama Pak Sastro. Siapa itu? Riko. Siapa? Riko, ayo kita masuk. Iya, Ma, udah tenang aja, Ma. Paling itu ulah kucing, Ma. Enggak. Ayo kita masuk. Ayo. Ayo, Riko. Ayo. Sastro itu pengen banget punya anak laki-laki. Dan sepertinya dia nggak tahu kalau Riko itu anaknya dia. Jadi ini kesempatan yang cakep buat gue kasih tahu ke Sastro. Ya kali gue kayak gitu. Gokil emang tuh orang. Dan ada yang nyariin lu tuh. Siapa? Gak tahu. Sana Gi, lu temuin aja. Bentar ya, gue tinggal tahu. dulu. Bentar. Lu mau kemana, bro? Urusan kita belum selesai. Mau lo apa? Lu tau lah mau gue apa. Ada nggak? Kalau lu nggak ada duit, laporin ke bokap lu. Lu ikut balapan liar pakai mobilnya dia. Sekarang gue lagi gak ada duit. Lagian juga ini sekolahan. Terus kalau ini sekolahan kenapa? Lu mau lapor sama guru? Silakan lu lapor. Gue tunggu lu di belakang sekolah. 30 menit lu nggak bawa duit ya. Siap-siap gue tagih ke bokap lu. Jangan lagi ke bokap gue, please. Oke, fine. Gue tunggu lu. Mau kemana? Gue butuh duit sekarang. Jangan bilang pengen nemuin dia. Gue gak ada pilihan lagi, Kak. Gue gak tahu harus apa. Dani! Ini uang yang kamu pinjam kemarin. Makasih ya, Wit. Sama-sama. Sebenarnya buat apa sih kamu pinjam uang sebanyak ini? Aku mau beli baju dan aku juga ada kebutuhan lainnya. Hah? Nggak salah. Kamu nikah sama orang kaya, tapi kamu beli kebutuhan kamu pakai uang kamu sendiri. Emangnya dia nggak nafkain kamu? Aku cuma nggak mau ngerepotin dia. Ya tapi kan dia suami kamu, Za. Udah sewajarnya dong kalau misalkan kamu minta dibeliin baju, make up, atau yang lainnya. Itu tuh udah tanggung jawab dia sebagai suami. Ya udah, aku permisi dulu ya. Ya udah.
Kanza, aku pikir kamu sekarang udah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Ternyata sama aja kayak dulu. Mudah-mudahan kamu kuat menjalani semua ini ya, Za. Bukan sah, Bu. Bu, tunggu, Bu. Bu, tolongin saya, Bu. Dani, kamu kenapa? Ada apa? Mereka datang buat minta duit ke saya, Bu. Terus kalau saya nggak bayar, mereka bakal lagi ke Papa. Dan kalau Papa tahu, saya bisa habis, Bu, sama Papa. Bentar, kamu utang sama siapa? Sama mereka yang kemarin balapan liar sama saya, Bu. Bu, saya bakal janji sama Ibu, Bu. Saya akan berubah jadi anak yang lebih baik, Bu. Kalau perlu saya bersumpah di kuburan mama saya, Bu. Asalkan Ibu nolongin saya, Bu. Gak perlu kayak gitu. Ya udah, ntar aja di mana orangnya. Udah, Bu. Ibu mau nolongin saya, Bu. Ayo, Bu. Di mana? Payah sih Dani. Ngapain coba dia minta tolong sama Bu Kanza? Makin ngemis-ngemis segala lagi. Dasar. Itu, Bu, mereka, Bu. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Biar ibu yang ngadepin. Iya, Bu. Setelah udah di tangan, tak boleh party. Kalian pengen ketemu sama Dani? Tergantung siapa yang bertanya. Saya ibunya. Baik, kalau itu saya jawab. Dani punya utang sama saya. Utang balapan. Gak banyak kok, Bu. Berapa utangnya? 50 juta. $50 juta? Ya, kalau dia nggak bayar, saya bakal nagih ke bokapnya. Dani, lo udah baikan sama Bu Kanza? Lu salah paham, Kak. Gue mana mungkin di pihak dia. Tadi buktinya lo minta tolong sama Bu Kanza. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting satu masalah gue udah kelar. Dani, Cabut ya. Nih. Saya bayar utangnya Dani. Ini nggak ada 50 juta. Udah, uang itu ambil aja atau saya telepon polisi dan melaporkan kalian. Karena kalian udah balapan liar. Ibu mau ngelaporin ke polisi. Kalau gitu Dani kena dong. Ya pasti Dani akan kena. Tapi dia masih di bawah umur kan. Jadi dia bisa bebas secepatnya. Tapi kalau kalian, karena kalian udah dewasa, ya palingan 10 tahun penjara lah. Dan sekali lagi, kalau kamu berani memeras Dani, saya akan laporin. Dan mungkin kamu bisa lebih parah di penjara. Akhirnya mereka hidup bahagia. Gitu. Dah, sekarang tidur ya. Pak, bacain lagi dong. Lagi. Iya, tentang putih tidur sama kurcaci. Kirana senang sama cerita itu. Iya, Pak. Dulu Mama suka bacain itu. Ya, sudah. Aku lihat bukunya dulu. Bi? Maaf Tuan, ini ada paket. Paket? Terima kasih, Bi. Iya. Paket? Apa tuh, Pak? Papa juga belum tahu. Perasaan Papa nggak pesan apa-apa. Buka, Pak. Buka, Pak. Kayak... Oh, bagus banget.